Shalom saudara, saat ini kita berjumpa dengan kami Youth Explosion Wonosobo. Saat ini kita akan membahas topik kehidupan kekristenan, tetapi sebelum lanjut kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kalau sebentar kami mau sharing, kami minta Tuhan penyertaan-Mu, kami minta pimpinan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sharingkan Tuhan dapat menjadi berkat buat kami, buat teman-teman kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saat ini kami kedatangan tamu spesial yaitu Fani, dan di sebelah kanan saya juga ada Mas Agung, pemain keyboard kita. Saat ini kita mau berkenalan dulu dengan Mbak Fani. Silakan Mbak Fani untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Stefani, saya umur 17 tahun. Sekarang saya kelas 2 SMA. Oke Mbak Fani, kita akan mulai sharing dengan topiknya yaitu kehidupan kekristenan. Yang pertama Mbak Fani, yang akan saya tanyakan, bagaimana awal mula Mbak Fani mengenal Tuhan atau Mbak Fani mengenal kekristenan? Pertama saya mengenal Tuhan, sebenarnya saya dilahirkan Kristen. Namun pas saya menginjak TK atau sekitar itu, ayah saya menikah kembali. Terus saya akhirnya sempat pindah ke agama Islam. Namun dengan anugerah Tuhan, sekarang saya bisa kembali. Ibu bagaimana Mbak Fani, Ibu? Ibu saya sudah ditinggal, ibu saya sudah dijemput Tuhan saat saya umur 17 bulan. Mbak Fani berapa bersaudara ini? Saya yang asli 2 bersaudara, saya sama kakak saya 1. Iya, kalau sekarang Fani bagaimana? Saya sekarang 4 bersaudara. Ada siapa aja Mbak Fani? Ada kakak saya yang kandung sama adik saya bawaan dari ibu yang sekarang 2. Ya, luar biasa ya teman-teman. Kita melihat Mbak Fani ini meskipun dia boleh dibilang hidup tinggal tidak bersama dengan kedua orang tua asli ya Mbak Fani ya. Kalau boleh tahu ini ayah sekarang posisi atau apakah ayah pernah kasih kabar? Kalau sama ayah masih terus komunikasi. Puji syukur Tuhan Mbak Fani. Kita ada pertanyaan selanjutnya ya Mbak Fani ya. Apakah keluarga mengenal Tuhan atau keluarga Mbak Fani ini semuanya Kristen? Kalau dibilang mengenal, ya pernah, sepertinya semuanya pernah masuk Kristen, termasuk ayah saya dulu. Waktu sama ibu kandung saya juga Kristen, tapi setelah ibu saya dipanggil Tuhan, ayah saya kan terus pindah lagi ke agama Islam. Ya masih dalam doa supaya bisa kembali lagi. Oke Mbak Fani. Terus ini bagaimana perasaan Fani ketika Fani tahu Fani itu sekarang tinggal nggak bersama ibu asli atau ayah juga tidak bersama Fani dalam kehidupan sehari-hari. Fani di kehidupan sehari-hari ini yang Fani alami seperti apa sih? Ya sejujurnya sih ada rasa yang gimana ya, terus yang lain tuh sama orang tua gitu kan, terus saya enggak gitu, masih ada kayak rasa minder gitu juga ada. Terus tapi dulu tuh saya sempat kepahitan juga sih, namun akhir ini Tuhan sudah bisa kembali pulihkan hati saya. Terus saya mulai bisa menerima keadaan, mulai bisa bersyukur kalau sampai hari ini tuh saya juga masih hidup, masih dalam perkenanan Tuhan, masih dalam penyertaan Tuhan. Ya luar biasa sekali ya. Bagaimana pandangan Fani tentang kekristenan khususnya dalam hidup Fani?
Menurut saya pandangan kekristenan itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengenal sama Tuhan, seberapa dalam pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bukan seperti hanya Kristen KTP atau apa, atau kakak Kristen, atau hanya identitas biasa. Apakah keadaan keluarga Fani mempengaruhi cara Fani mengenal Tuhan? Kita kan ini kan tahu ya, kalau Mbak Fani kan tinggal tidak bersama kedua orang tua asli. Apakah ini mempengaruhi sih cara Fani mengenal Tuhan? Ya, menurut saya keluarga itu sangat mempengaruhi cara kita mengenal Tuhan ya. Saya hidup bersama mereka itu seolah memberi contoh bagaimana tuh kita lebih mendekat kepada Tuhan, bagaimana kita lebih mengenal Tuhan. Seperti dari kecil saya sudah dikenalkan oleh lagu-lagu rohani, khotbah, berdoa misbah keluarga. Itu menurut saya sangat mempengaruhi sekali dalam bagaimana kita mengenal Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan yang sampai saat ini sangat merema dalam hidup Mbak Fani, ada nggak ini Mbak Fani? Pengalaman spesial itu menurut saya semua pengalaman bersama Tuhan itu spesial, tapi ada Yang satu paling yang berkesan. paling berkesan itu saat saya waktu masih sama ibu tiri sebelum ini, karena ayah saya nikah 3 kali, yang kedua mati. Nah itu Ya. saya tuh kan masih agama seberang, Ya. tapi entah mengapa saya itu berdoa itu sama Tuhan Yesus. Ya. Dan setiap saat itu setiap itu tuh saya dikuatkan oleh Tuhan setiap berdoa, padahal waktu itu umurnya masih di SD kelas 1. Itu sangat menguatkan. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Pada waktu itu Mbak Fani masih kepercayaan lain, tetapi di sini sangat menarik saudara-saudara. Mbak Fani berdoanya sama Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, kita barusan sudah mendengar tentang pengalaman kehidupan Mbak Fani bersama Tuhan, dan kita bisa lihat sendiri dari keadaan Mbak Fani, dari keluarga yang bisa dibilang berpisah, dan sekarang Mbak Fani hidup walaupun dengan tidak keluarga asli, tapi Mbak Fani beserta keluarganya yang sekarang bisa bersama-sama tumbuh mengenal Tuhan. Saat ini kita buka firman Tuhan di surat Yakobus pasal yang pertama, judul perikop Iman dan Hikmat, ayat 2 sampai yang ke-4 saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini kita bisa belajar dari kisah hidup Fani, saudara-saudara. Meskipun masa lalu Fani boleh dibilang tidak mengenakan, tetapi Fani bersama saudara-saudaranya, bersama keluarganya yang sekarang mengambil keputusan untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Biarlah kisah hidup Fani ini bisa memberkati kita, buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin punya sedikit kisah mirip seperti Mbak Fani, tetapi tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Saat ini kita akan tutup. Saya minta Mbak Fani untuk tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat saat ini kalau kita masih boleh hidup Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Itu semua hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami ini hanya menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.